Kita mulai dari era Presiden Soekarno sampai era Presiden Prabowo Subianto. Imindo Yuneswa. Cerita mobil nasional Indonesia sebenarnya dimulai jauh sebelum nama Tommy Soeharto atau Jokowi disebut-sebut. Soekarno punya mimpi yang cukup jelas. Indonesia tidak boleh cuma jadi pasar untuk produk asing. Kita harus bisa bikin sendiri. Dan ini termasuk mobil. Maka pada tahun 1961, pemerintah mendirikan PT Industri Mobil Indonesia Usaha Negara dan Swasta atau disingkat Imindo Uneswa. Ini adalah perusahaan patungan antara pemerintah dan swasta dengan anggaran sekitar 18 miliar rupiah, nilai yang sangat besar untuk zaman itu. 3 tahun kemudian, Indonesia bahkan menggait Yugoslavia sebagai mitra. Yugoslavia mengirimkan peralatan pabrik dan suku cadang untuk dirakit di sini. Soekarno bahkan menetapkan Imindo Uneswa sebagai badan vital nasional lewat keputusan Presiden nomor 54 tahun 1965. Artinya, ini bukan proyek iseng, ini serius. Kemudian datanglah tahun 1965. Perahara politik, Soekarno lengser dan Soeharto naik. Soeharto punya pandangan yang sangat berbeda. Dia lebih percaya pada investasi asing dan pabrikan luar negeri untuk menggerakkan ekonomi. Salah satu menterinya yang paling vokal mendukung kebijakan ini adalah Sumitro Joyo Hadikusumo, yang kita kenal sebagai ayah dari Presiden Prabowo Subianto. Imindo Yuneswa mati sebelum sempat lahir. Mimpi mobil nasional pertama Indonesia berakhir bukan karena tidak mampu secara teknis, tapi karena pergantian rezim. Toyota Kijang. Soeharto memang tidak antusias dengan mobil nasional murni, tapi dia tetap punya agenda industri. Dan dari sinilah muncul nama yang sudah sangat akrab di telinga kita, Kijang. Diluncurkan pada tanggal 9 Juni 1975 di Pekan Raya Jakarta. Kijang adalah proyek kerjasama antara Indonesia dan Jepang. Bahkan, nama Kijang sendiri konon merupakan kependekan dari kerjasama Indonesia-Jepang. Bodi mobil ini diproduksi di Indonesia, tapi mesinnya tetap dari Jepang. Apakah ini mobil nasional? Tergantung definisinya, tapi setidaknya komponen bodinya buatan lokal. Setahun kemudian, 1976, muncul proyek lain, PT Garuda Makmur Motor, perusahaan milik Prabowo Sutejo atau adik tiri Soeharto. Perusahaan ini meluncurkan apa yang mereka sebut sebagai mobil rakyat Indonesia dan disingkat Morina. Konsepnya mulia, kendaraan murah untuk rakyat, mengurangi ketergantungan impor. Sayangnya, Morina tidak berhasil menarik minat pasar. Produksinya berhenti pada tahun 1980. Maleo. Kalau kamu tahu B.J. Habibie, kamu pasti tahu ini. Pria itu tidak pernah setengah-setengah soal teknologi. Sekitar tahun 1993, saat masih menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, Habibie mengusulkan proyek yang diberi nama Maleo. Diambil dari nama burung endemik Sulawesi, kampung halaman beliau. Maleo bukan sekedar wacana. Proyek ini melibatkan 83 insinyur dan ahli teknik dari berbagai BUMN strategis, mulai dari IPTN, Pindad, LEN, Inti, Barata, sampai Krakatau Steel. Ini adalah mobil yang benar-benar dirancang dari dalam negeri. Targetnya ambisius. Harga jual tidak lebih dari 10 juta rupiah. Komponen lokal 60% dan sudah bisa meluncur di jalanan pada tahun 1998. Habibie membayangkan Maleo sebagai mobil rakyat yang sungguh-sungguh terjangkau. Bahkan beberapa unit purwarupa sempat dibuat dan salah satunya dipajang di Taman Mini Indonesia Indah. Tapi Maleo tidak pernah masuk ke produksi massal. Kenapa? Karena tiba-tiba muncul proyek lain yang jauh lebih politis dan jauh lebih bermasalah. Namanya Timor. Timor. Tahun 1996, Soeharto mengeluarkan instruksi Presiden nomor 2 tentang pembangunan industri mobil nasional. Dan siapa yang ditunjuk menjalankannya? Yang ditunjuk adalah PT Timor Putra Nasional yang dimiliki oleh Hutomo Mandala Putra atau lebih kita kenal sebagai Tommy Soeharto, anak bungsu Soeharto. Mobil pertamanya adalah Timor S515i yang secara teknis adalah Kia Sepia dari Korea Selatan yang dirakit di Indonesia. Bukan desain baru, bukan teknologi baru, tapi dengan label nasional yang sudah cukup untuk memberi berbagai keistimewaan. Dan keistimewaan itulah yang menjadi masalah besar. Timor dibebaskan dari pajak impor komponen. Artinya harganya jauh lebih murah dibanding mobil lain. Sementara pabrikan asing seperti Toyota dan Honda masih kena pajak penuh. Timor bisa dijual dengan harga yang tidak masuk akal murahnya. Melihat hal itu, Jepang langsung protes, Amerika Serikat protes, Uni Eropa protes. Ketiganya membawa kasus ini ke WTO atau World Trade Organization. Argumen mereka sederhana, Indonesia tidak bisa meminta pabrikan asing membayar pajak tinggi, sementara satu perusahaan yang kebetulan milik anak presiden bebas dari semua itu. Itu bukan kompetisi, itu diskriminasi. WTO memutuskan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia melanggar aturan perdagangan internasional. Indonesia wajib mengubah kebijakannya. Tapi sebelum keputusan itu sepenuhnya dieksekusi, sesuatu yang jauh lebih besar terjadi. Krisis 98. Krisis moneter, reformasi, dan Soeharto mundur. Bersama itu, Timor ikut tersungkur.
Pabriknya terbengkalai, produksinya terhenti, stoknya tidak terserap pasar. Ironisnya, Timor sempat menjadi mobil yang cukup populer di jalanan. Tapi karena terlalu bergantung pada kekuatan politik dan kebijakan yang tidak adil, begitu kekuatan itu hilang, Timor pun ikut lenyap. Sampai hari ini, proyek Timor dianggap sebagai contoh paling jelas bagaimana nepotisme dan proteksionisme yang tidak sehat bisa menghancurkan kepercayaan publik, termasuk kepercayaan internasional terhadap proyek industri nasional. Kancil. Setelah Timor runtuh, kepercayaan publik terhadap mobil nasional jatuh cukup dalam. Tapi ada satu proyek yang mencoba mengisi kekosongan itu dengan pendekatan yang jauh lebih sederhana. Namanya Kancil, singkatan dari kendaraan niaga cilik, irit, lincah. Kancil dirancang bukan untuk bersaing di pasar mobil konvensional. Target pasarnya spesifik, menggantikan bajai dan bemo yang mulai dibatasi operasionalnya di Jakarta. Ini adalah kendaraan angkutan kota yang kecil, irit, dan mudah bermanuver di jalanan sempit. Di atas kertas, ide ini masuk akal. Kota Jakarta saat itu membutuhkan solusi transportasi yang lebih efisien. Tapi, dalam praktiknya, Kancil menghadapi dua tembok besar. Yang pertama, pemerintah kota Jakarta tidak memberi dukungannya cukup. Tidak ada kebijakan yang benar-benar mendorong pengoperasian Kancil sebagai pengganti resmi bajai, dan tanpa dukungan regulasi, pasar tidak terbentuk. Yang kedua, konsumen biasa juga tidak tertarik. Kancil terlalu kecil untuk kebutuhan keluarga, terlalu mahal untuk dijadikan kendaraan usaha skala kecil, dan image-nya tidak jelas. Bukan angkutan umum, bukan juga mobil pribadi. Kancil akhirnya tidak berkembang. Produksinya terhenti dan namanya perlahan menghilang dari percakapan publik. Tawon. Kalau ada satu proyek mobil nasional yang layak disebut paling jujur dalam sejarah Indonesia, itu mungkin adalah Tawon. Tidak ada nama presiden di belakangnya. Tidak ada instruksi khusus dari istana. Tidak ada pembebasan pajak istimewa. Tawon lahir dari PT Super Gasindo Jaya, sebuah perusahaan kecil di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Spesifikasinya cukup menarik untuk zamannya, mesin 650 cc, bisa menggunakan bensin maupun gas CNG. Sudah memenuhi standar emisi Euro 3, kecepatan maksimal 100 km per jam, tingkat kandungan dalam negeri alias TKDN-nya mencapai 90%, angka yang bahkan tidak dicapai oleh Timor sekalipun. Harganya antara 40-60 juta rupiah, murah tapi tidak asal-asalan. Tawon hadir dalam 3 varian, bak terbuka, minivan, dan model penumpang. Targetnya 2 segmen sekaligus, pengganti bajai di perkotaan dan mobil serbaguna untuk pedesaan. Konsep yang bagus, eksekusi yang serius, kandungan lokal yang tinggi. Tapi, Tawon tidak pernah mendapat perhatian yang sepadan dengan kualitas niatnya. Tidak ada toko besar yang mempromosikannya, tidak ada media yang meliput secara masif, dan tanpa visibilitas, penjualan tidak tumbuh. Hari ini, Tawon nyaris tidak ada dalam ingatan publik. Padahal secara filosofi industri, inilah justru yang paling mendekati ideal sebuah mobil nasional yang mandiri. 7C. Di tengah era SBY, ada satu proyek mobil nasional yang punya potensi paling futuristik, sekaligus punya akhir cerita yang paling dramatis. Namanya 7C. Diambil dari nama lumba-lumba sungai Amazon, mobilnya adalah kendaraan listrik berdesain sporty, didesain oleh Danet Suryatama, seorang insinyur Indonesia lulusan luar negeri di Yogyakarta. 7C diklaim bisa menempuh jarak hingga 321 km dalam sekali pengisian daya, angka yang bahkan bersaing dengan standar kendaraan listrik global saat itu. Ini bukan mobil murahan. Ini adalah sebuah pernyataan bahwa Indonesia bisa bermain di level teknologi tinggi. Yang paling berperan dalam mendorong proyek ini ke panggung nasional adalah Bapak Dahlan Iskan, Menteri Badan Usaha Milik Negara saat itu. Beliau dikenal vokal dan tidak segan turun langsung ke lapangan. Dan turun langsung itulah yang menjadi masalah. Tanggal 5 Januari 2013, Dahlan Iskan sendiri mengemudikan 7C dalam sesi uji coba di jalanan lereng Gunung Lawu, Jawa Tengah. Rute yang penuh tanjakan dan tikungan tajam. Di tengah perjalanan, sistem pengereman bermasalah. Mobil tidak bisa dikendalikan, 7C menabrak pembatas jalan. Dahlan Iskan selamat, tapi 7C tidak. Proyek dihentikan, Danet Suryatama mengklaim ada sabotase. Investigasi dilakukan, tapi hasilnya tidak pernah memuaskan semua pihak. Yang jelas, mobil listrik nasional pertama Indonesia berakhir di lereng gunung, jauh sebelum sempat mengaspal di jalanan kota. Selo. Setelah 7C kecelakaan, Dahlan Iskan tidak berhenti. Dia menugaskan Ricky Elson dan tim kupu-kupu malam dari Yogyakarta untuk merancang penerusnya. Dan kemudian lahirlah Selo, dari kata Jawa yang berarti batu. Tampilannya jauh lebih berani dari 7C. Bodi rendah, ramping, mirip Lamborghini. Tenaganya 182 horsepower. Kecepatan maksimal diklaim 220 km per jam, melampaui Tesla S saat itu. TKDN-nya 70%. Dan ini bukan sebuah prototipe iseng. Tapi kemudian datang putusan yang membuat banyak orang geleng kepala.
Pemerintah menggunakan standar pengujian kendaraan konvensional untuk menilai mobil listrik. Hasilnya, Selo dinyatakan tidak layak produksi. Meski ditolak di negeri sendiri, Selo justru disambut Malaysia yang ingin meneruskan pengembangannya. Ricky Elson menerima tawaran itu. Setelah tahun 2016, Ricky dan Selo tidak terdengar lagi kabarnya. SMK. Di antara semua proyek mobil nasional yang pernah ada, SMK mungkin adalah yang paling unik asal-usulnya. Bukan dari BUMN, bukan dari anak presiden, tapi dari siswa-siswa SMK di Solo, Jawa Tengah. Awalnya, ini murni proyek vokasional, latihan merakit kendaraan sebagai bagian dari kurikulum. Tapi kemudian seorang wali kota Solo bernama Joko Widodo melihat potensi yang lebih besar. Jokowi menjadikan SMK sebagai mobil dinasnya. Dia mengajak media meliputnya, dan tiba-tiba seluruh Indonesia tahu nama SMK. Gelombang nasionalisme dan kebanggaan meledak. Orang-orang berbondong-bondong mau memesan. Ribuan pesanan masuk bahkan sebelum mobil itu tersertifikasi. Tapi disinilah realita mulai menyerempet harapan. SMK perlu melalui uji kelayakan, uji emisi, homologasi, dan semua proses yang panjang itu tidak bisa dilewati hanya karena semangat nasionalisme. Proses itu memakan waktu bertahun-tahun. Pesanan yang masuk tidak bisa dipenuhi. Orang-orang yang sudah antre kecewa. Barulah pada September 2019, 8 tahun setelah namanya meledak, pabrik SMK di Boyolali diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Di atas lahan 12.000 meter persegi, berdiri fasilitas lengkap, lini perakitan, ruang pengecatan, serta area pengujian. Produk pertamanya SMK Bima, sebuah pickup kecil dengan mesin 1.200 cc dan 1.300 cc. Selain itu, ada SUV Garuda 1 dan mikrobus Borneo. Kelihatannya ini babak baru. Kenyataannya, dari semua produk yang diluncurkan, total penjualan Bima hanya 300-an unit. Pembelinya antara lain badan usaha milik desa di Boyolali dan Korps Marinir. Pandemi 2020 memukul lebih keras lagi. Produksi terhenti dan di 2025 SMK kembali menjadi berita. Bukan karena ekspansi, tapi karena gugatan hukum. Seorang pemuda dari Solo menggugat PT Solo Manufaktur Kreasi karena tidak bisa membeli mobil yang sudah dipromosikan bertahun-tahun. Investigasi di lapangan menemukan pabrik masih ada, karyawan masih masuk, tapi tidak ada kegiatan produksi atau penjualan aktif. Pertanyaan yang muncul adalah, jadi sebenarnya SMK ini masih ada atau udah nggak ada? Hingga hari ini, pertanyaan itu belum benar-benar terjawab. Mau. Oktober 2025, dalam sidang Kabinet Paripurna memperingati 1 tahun pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan kalimat yang langsung viral. Kita bakal punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun akan datang. Saya sudah alokasi dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya, dan sedang bekerja sekarang. 3 tahun itu artinya target di tahun 2028. Dan untuk kali ini, ada 2 nama besar yang disebut-sebut sebagai kandidat mobil nasional di era Prabowo. Yang pertama, Maung Pindad. Kendaraan taktis produksi PT Pindad ini jauh lebih dulu dikenal di lingkungan militer. Di era Prabowo, Maung dijadikan kendaraan dinas presiden, menteri, gubernur, hingga bupati. Lebih dari sekedar kendaraan seremonial, ini adalah sinyal politik yang sangat jelas. Kita bisa bikin sendiri. Dan Pindad kini sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Mereka berencana membangun pabrik di Subang, Jawa Barat, dengan target kapasitas 500.000 unit produksi per tahun, dan dimulai dari 100.000 unit di tahun 2028. Yang kedua adalah I2C, Indigenous Indonesian Car. Diprakarsai oleh PT Teknologi Militer Indonesia yang berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan. I2C adalah mobil listrik bergaya SUV yang didesain bersama tim dari Italia. Diperkenalkan pertama kali di Gias tahun 2025 dalam bentuk clay model skala penuh. Artinya belum bisa dikendarai, tapi desainnya sudah final. Target produksi massal di akhir 2027 atau awal tahun 2028. Kementerian Perindustrian bahkan sudah mengusulkan program mobil nasional ini menjadi proyek strategis nasional. MOU sudah ditandatangani antara Bappenas, Pindad, dan Himpunan Kawasan Industri. Kelihatannya serius dan berbeda dari sebelumnya. Tapi sebuah pertanyaan muncul. Bukankah semua proyek sebelumnya juga terlihat serius di awal? Entah bagaimana kelanjutannya, kita tunggu saja.